Ibu ini sudah disembuhkan dari tumor, ya Ibu, mana Ibu? Ya, tolong maju ke depan sini Ibu ya, biar Ibu memperkenalkan diri sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Jemaat setia mesbah doa semuanya ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan Ibu, terima kasih. Kenalkan diri dulu, namanya siapa sini Bu? Shalom, saya Minar Silaban, puji Tuhan 2012 saya mengidap tumor payudara sebelah kiri sebesar 3,8 cm. Ini semua karena saya kepahitan sama suami. Tuh, jangan pahit-pahit sama suami ya saudara ya. Terus? Suami saya ini puji Tuhan, kasar banget. Pukulin saya, tinju, ludahin muka, terus semuanya dimaki-maki. Setiap hari makanan saya itu, tetapi karena kita perempuan kita nggak bisa balas. Untung Ibu nggak kepikiran bikin teh kasih cyanida ya. Saya cuma bisa menangis dan menangis. Dan penuh dengan kepahitan karena kita pendem. Iya, jadi betul. Dia akar pahit ya. Akar pahit. Jadi imun tubuh kita tuh drop, Iya, turun. tiap hari negatif terus negatif. Iya. Lalu akhirnya Ibu menemukan mesbah doa tahun berapa? saya 2020. Dari awal ya berarti. Sejak waktu lagi COVID, Iya. saya kan jualan aksesoris. Saya bingung nih, mau jualan kemana nih? Saya foto-foto, puji Tuhan. Bu Debbie pesen aksesoris saya. Puji Tuhan ya. Terus tadinya saya hopeless. Saya bilang, aduh Tuhan, saya gak ada duit. Saya ngurusin anak, suami, dan mertua. Saya gak ada pendapatan, saya biasanya jualannya di sekolah. Mardiwana di Depok. Tapi karena gak ada pendapatan, saya berdoa Tuhan gimana nih caranya supaya saya punya uang gitu loh. Untuk hari-hari, kita bukan untuk mewah-mewah, hanya untuk makan. Iya. Ya, karena semua ditutup, kantor tutup, sekolah tutup, semua tutup, gereja juga ditutup. Iya. Puji Tuhan setelah saya share, Bu Debbie pesen, saya bilang makasih Bu, ini Bu Debbie Basir yang mana ya? Yang pendeta itu ya? Iya benar. Memang ada berapa Debbie Basir di dunia ini ya? Soalnya banyak juga yang penipuan ya di FB ya. Ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku, terus akhirnya saya bilang terima kasih Bu, ini nomor rekening saya ya Bu, totalnya 500.000. Tahu-taunya Bu Debbie kirimnya 750.000. Nah saya bilang lagi, Bu Debbie maaf ini uangnya kelebihan 250.000. Saya transfer balik ya Bu, oh nggak usah itu untuk Ibu katanya. Ya saya bersyukur. Ibu jadi ngapain saya cerita-cerita sih, kita ini tidak ada dalam perjanjian. Gitu, saya ini cerita Bu. Ibu supaya bersaksi sakit loh. Aku karena diberkati, tadinya saya hopeless loh Bu. Tadinya udah putus asa mau jualan. Nanti habis ini banyak yang kirim dagangan sama saya Bu. Oh, iya. Puji Tuhan. Enggak. Terus akhirnya gimana? Akhirnya kita balik ke laptop yang payudara ya Bu ya. Puji Tuhan. Terus ada teman saya ya pendua syafaat, kita sama-sama pendua syafaat, dia bilang gini, lu sih nggak mau ngampunin hidup dalam kepahitan, ampunin tuh suami lah. Terus saya diomelin, terus saya bilang ya deh, saya ambil keputusan saya ngampuni suami saya. Saya berdoa, Tuhan aku mengampuni Charles, Charles mengampuni saya mencintai Charles, Charles mencintai saya menyayangi Charles, jadi saya doanya timbal balik. Berkatakan iman ya. Iya, menetralisir kepahitan saya. Puji Tuhan, setelah ini saya berlahan-lahan. Tadinya awalnya susah sebenarnya mengampuni. Untuk ngomong mengampuni aja susah banget. Ini mulut kayaknya kekunci gitu ya. Tapi setelah Tuhan kasih hikmat, Tuhan saya mau mengampuni. Amen. Baru mulai lancar ngomong untuk doanya. Puji Tuhan saya rubah pola makan saya. Perbanyak makan sayur dan buah. Terus saya banyak minum air putih, saya stop semua. Makan Indomie, makan hal-hal yang ada expired date-nya, itu saya stop. Saya cuman minum air putih dan air putih. Puji Tuhan, 6 bulan saya sembuh dari tumor payudara. Karena Amen. setelah saya sembuh,
Terus saya juga butuh pemulihan. Nah, saya dapat dari mesbah doa. Saya ngeliat nih, ini orang keren banget nih. Saya ya? Iya Bu. Oh keren ya? Keren Terima banget. kasih ya. Saya bilang keren banget nih. Terima kasih. Luar biasa kehidupannya. Rekening masih yang lama toh? Masih Bu, makasih Bu. Terus saya akhirnya, saya setia. Saya melihat Bu Debbie Basir jadi ibu yang baik, istri yang baik. Dia jadi pelayan yang baik. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya ini mentor saya. Walaupun kita nggak pernah ketemu, saya baru ketemu Bu Iya Debbie loh, baru hari malam ini loh ini Bu. loh ya kita bertemu. Terus saya setia, mesbah doa, mesbah syukur, saya share ke semua grup-grup arisan, arisan Batak, arisan grup RT, Semua ya? arisan semua, saya masukin semuanya. Ibu nggak di live group itu? Enggak Bu, cuman banyak yang bilang, kau ini kirim-kirim, kami sudah mengerti firman Tuhan. Oh, iya. Terus saya bilang, kalau udah mengerti nggak apa-apa, nggak usah dibuka. Tapi kalau yang butuh Tuhan, nggak apa-apa, dibuka aja, pasti diberkati. Banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba ini. Luar biasa, saya bersyukur. Tuhan Yesus Punya teman ajaib, kayak Bu dahsyat, saudara. Ya, Kasih, begitu Bu Tuhan Ibu, Debbie, terima ya. kasih. Luar biasa. Jadi sekarang Ibu sudah sembuh total, saudara Iya. ya. Karena melepaskan pengampunan, Iya. ya dan atur pola makan. Tuhan Iya, memberkati benar. Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Tuhan Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Iya, jadi ya kita mendengar kesaksian malam hari ini, saudara, ya luar biasa memang. Ya bagi yang muda-muda yang belum menikah, makanya kalau mau nikah itu buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, ya. Kalau sudah menikah baru buta, kalau mau menikah melek, ya. Kalau sudah salah menikah seperti itu coba tidak bisa lagi mundur. Dapat suami yang dulu cita-citanya petinju tapi tidak masuk, ya. Jadinya istrinya dijadikan tempat latihan tinju. Untung ibunya itu sabar, nggak bisa balas ya. Ketemu ibu-ibu lain tuh dia udah bikin jus dikasih sianida ya. Karena hati yang pahit itu saudara, kalau bikin minuman ya semua yang pahit juga masuk. Tapi puji Tuhan kita mendengar malam ini bahwa akhirnya melepaskan pengampunan. Memang kalau melepaskan pengampunan itu mulut seperti terkunci. Karena iblis tidak suka. Tapi buat apa kita hidup dalam kepahitan saudara? Toh itu juga gak bisa merubah keadaan kita toh. Akan tetap seperti sama. Justru ketika kita kepahitan sakit penyakit muncul. Ya tapi ketika melepaskan pengampunan hati kita bersih, pikiran jadi bersih. Ya sudah seperti itu akhirnya kesembuhan terjadi. Saya juga tadi diberkati ya adik yang tadi ya bayi. Kita melihat bahwa Tuhan itu dahsyat saudara. Tapi yang namanya hidup itu memang tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan, masalah. Saya pengen kita baca dulu hari ini, baca bersama Yesaya 38 ayat yang ke-17 saudara. Kita lihat bersama.